Hari Selasa, tanggal 21 Juni, aku pergi ke salah satu rumah adat yang ada di Bandung. Tepatnya ada di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yaitu Rumah Adat Cikondang. Dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam. Selama di perjalanan, aku disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Pohon-pohon yang berdiri tegak dikelilingi oleh teh yang masih basah dengan tetesan embun, dan udara dingin yang menyegarkan. Cahaya pagi sudah semakin terang memancarkan kehangatannya. Tidak terasa, aku sudah sampai di Pangalengan. Dari Pangalengan, tidak membutuhkan waktu lama untuk akhirnya bisa sampai di tempat tujuan. Untuk sampai di rumah adat, kita harus melewati jalan tanjakan seperti ini. Dan akhirnya aku sampai di tempat tujuan, yaitu Rumah Adat Cikondang. Tiba di rumah adat, aku langsung bertemu dengan narasumber yaitu Abah Dedeng. Karena Abah Anom sebagai kuncen atau sesepuh rumah adat ini sedang berhalangan untuk datang. Rumah Adat Cikondang terletak sekitar 38 km dari pusat kota Bandung, dengan luas lahan 3 hektar dan berada di ketinggian 1022 meter di atas permukaan laut. Posisi rumah adat ini berada di paling atas antara pemukiman warga, dikelilingi pagar bambu yang menjadi pembatas. Dedaunan yang sangat rimbun, pohon yang menjulang tinggi, aliran air dan suara-suara alam terdengar jelas sehingga membuat keadaan di sekitar rumah adat Cikondang terasa asri dan menenangkan. Nuansa Islami sangat terasa ketika dijelaskan berbagai filosofi yang berkaitan dengan rumah adat ini. Abah Dedeng mengatakan bahwa segala hal yang berada di rumah ini memiliki makna-makna yang dalam. Jendela kayu yang menempel di dinding-dinding bilik sebagai tempat menembusnya cahaya matahari ke dalam rumah itu tidak lebih dan tidak kurang dari 5 jendela, di mana itu bermakna bahwa di dalam agama Islam ada satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para penganutnya, yaitu sholat 5 waktu. Dan pintu yang berdiri tegak di bagian depan rumah hanya berjumlah 1, sebagai lambang bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tidak jauh dari rumah adat, terdapat tampian yang berdiri di atas sebuah balong kecil. Tampian ini biasa kita kenal sebagai kamar mandi. Tampian yang sangat alami di mana air mengalir deras melalui bambu memenuhi ember yang ada di bawahnya. Lantai yang juga terbuat dari bambu dan dinding dengan bilik. Keunikan terlihat ketika air akan terus mengalir tanpa henti. Selain ada tampian, di dekat rumah adat juga ada leit sebagai tempat untuk menyimpan pare. Abah Dedeng mengatakan bahwa di rumah adat ini masih mempertahankan alat-alat tradisional, seperti masih memasak menggunakan hawu atau tungku, memasak nasi menggunakan seeng dan dibantu dengan asepan, dan lain-lain. Nuansa-nuansa tradisional semakin terasa ketika di rumah adat ini masih menggunakan gelas yang berbahan dasar seng, dengan motif yang beragam dan terlihat begitu cantik. Keluar dari pagar pembatas rumah adat, di sana ada balai yang berdiri kokoh yang digunakan sebagai tempat pertemuan jika kedatangan tamu.
Dan tepat di belakang balai terdapat lesung yang disediakan tempat khusus, dengan adanya atap sebagai pelindung dari hujan dan panas. Selain itu, dari tempat lesung berada, pengunjung bisa melihat langsung sawah yang cukup luas. Hari semakin siang dan observasi sudah selesai dilaksanakan. Pengalaman baru yang luar biasa dan menyenangkan. See you again, Pangalengan.